Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan dan disambut dengan sangat ramah oleh orang tua kita, Bapak Haji Jepri Nur, mantan Bupati Kampar yang cukup banyak memberikan ide-ide besar buat kemajuan Kota Kampar, dan juga barangkali cukup kontroversi karena 2 periode tapi 3 kali dilantik, ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak Jepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana aktivitas seharian Pak sekarang Pak? Pertama ya bertani lah, cocok tanam. Kembali ke hobi Pak ya? Hobi, karena itu adalah hobi dan ya insya Allah hobi yang menghasilkan. Memang kami melihat ketika kepemimpinan Bapak, geliat agro ini luar biasa, pertanian, perkebunan, perikanan, Peternakan. memang ini dirindukan oleh masyarakatnya Pak. Iya. Bagaimana supaya sektor ini kembali digarap. Aktivitas hari ini Pak? Ya biasa, tadi main dengan cucu. Cucu ya Pak ya? Habis itu menengok usaha-usaha. Pertanian tetap Pak ya? Tetap pertanian jalan. Ada korma, aren, anggur, lengkeng, musangking, kelapa panen wangi. Hari ini kami hadir ke sini minta waktu Bapak dalam rangka tentu ingin menimba ilmu pengalaman Bapak, kiat-kiat sukses Bapak dari mulai Bapak kecil sampai sukses jadi Bupati Kampar, banyak melahirkan ide-ide besar dan dikenang oleh masyarakat Kampar. Ini bersempena juga dengan HUT Kota Kampar yang sebentar lagi Pak, yang ke-70 tahun. 70 ya. Ya, kalau oleh karena itu Pak, kami ingin Bapak berikan bagi pengalaman hidupnya Pak kepada kami Pak, supaya bisa didengar oleh kami generasi muda khususnya di Kota Kampar. Iya. Ya, pertama memang kemajuan daerah itu terletaknya, daerah dan bangsa itu adalah di kaum milenial. Milenial dan adalah yang disebut adalah tokoh-tokoh muda. Oleh karena itu tokoh muda itu jangan cengeng. Pertama ya mesti pede, ya, mesti yakin apa yang dikerjakan itu sukses. Karena keyakinan itu udah 50% keberhasilan. Kedua itu bekerja keras. Ya, bekerja keras ya. Yang ketiganya ya saat beribadah. Karena orang kadang-kadang selalu melupakan ibadah, karena ibadah itu adalah bagian daripada kehidupan yang harus dijalani. Dengan ibadah kita bagus, insya Allah Allah akan membantu kita. Dan itu salah satu judul buku yang Bapak karang Pak ya? Ya. Dengan ibadah. Nah, jadi yang saya karang buku itu adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral melalui sholat yang benar. Saya punya buku itu Pak. Iya. Jadi dengan sholat yang benar itu insya Allah semuanya kita akan meningkat. Ya, dunia yang meningkat, ya bekal akhirat meningkat. Tentu perjalanan hidup Bapak ini Pak tidak Bapak lalui dengan mudah saja. Oh iya, tidak. Pengalaman hidup menempa Bapak menjadi orang yang seperti Bapak tadi, mental kuat, ibadah hablum minallah hablum minas, berjalan dengan baik. Bagaimana perjalanan hidup Bapak ini Pak? Dari Bapak kecil lahir di mana Bapak sampai seperti ini jadi orang besar seperti ini? Saya lahir di Selat Panjang. Sekarang disebut dengan Meranti. Ya, tanggal 5 bulan 5 tahun 60. Dan saya waktu itu jadi anak piatu, umur 3 tahun, ibu saya meninggal dan saya tidak kenal dengan ibu saya. Nah, umur 5 tahun lebih saya diboyong oleh ayah ke Pekanbaru. Ayah saya merit lagi dengan ibu sambung saya. Nah, dengan mungkin keadaan seperti itu, karena saya ya agak rakus sedikit, hobi jajan, dan uang dari orang tua itu terbatas. Maka terpaksa saya mencari tambahan, maka saya jualan. Di umur 8 tahun tuh saya udah jualan kue. Jadi tempat bisnis Pak ya? Jualan kue. Itu di mana tuh Pak? Di Bom Baru. Bom Baru ya? Di Bom Baru. Lekton sekarang Pak ya? Lekton sekarang.
Jadi saya jam 4 pagi itu mesti bangun ya, membantu ada namanya teklan itu, ibu-ibu kita panggil teklan yang untuk semang itu, kami membantu membuat kue. Oh, membuat juga ikut Pak ya? Membantu membuat kue, nanti kita akan dapat 2 atau 3 kue besar. Iya. Nah, itu nanti yang kita makan. Dan tidur kita itu tidak di rumah dan tidak di masjid. Karena kalau di rumah pasti terlambat, di masjid juga terlambat. Iya. Saya tidur di emperan toko. Kami ada 5 orang itu, 6 orang tidur di emperan toko. Nah, nanti kenapa? Karena jam 4 tuh orang toko kedai itu juga udah bangun. Iya. Karena menunggu orang Chevron, dulu orang Caltek. Iya, iya. Nah, orang Caltek itu tuh jam 4:30 dia udah sampai di Bom Baru itu, naik nanti bus kuning yang ke Minas. Bus panjang yang ke Rumbai. Nah, tapi kue saya itu mesti habis jam 7 pagi karena saya ya habis tuh saya pulangkan karena saya mesti sekolah. Iya. Sekolah saya di SD 2 Lapang Bukit. Nah, SD 2 Lapang Bukit. Jadi waktu itu masih nyebrang Pak? Nyebrang. Belum ada leton ya? Belum ada pakai ponton tuh. Ponton. Iya. Iya. Jadi kalau jam 7 itu ya udah terlambat tuh. Jadi jam 7 kurang tuh saya mesti udah habis kue, udah selesai, udah mandi. Nah, nanti nyebrang. Makanya kita waktu itu saya filosofi kain sarung tuh. Jadi kain sarung itu ya kain sarung. Fleksibel bisa dipakai kemana aja, Pak, jadi kain sarung tuh kalau ditutup kepala, ya? kakinya kedinginan. Iya. Ditutup kaki, kepala kedinginan. Nah, bagaimana mencukupkan? Nah, itu filosofi saya itu mungkin mesti mencukupi apa yang kita dapat. Iya. Jadi mesti bergolong, Pak. Iya, iya. Nah, melingkar. Betul. Nah, jadi itu. Yang kedua, yang kain sarung itu fungsinya banyak. Pertama buat sholat bagi saya, habis itu untuk senggulung, karena kue itu panas. Oh, iya. Nah, habis itu buat andu. Nah, yang terakhir tuh buat selimut dan buat itu. Kalau berantem tuh kan dikasih batu di situ. Nah, jadi 5 fungsi itu kain sarung. Itu luar biasa. Memang luar biasa tempat Bapak ya. Iya. Jadi kalau orang sedang lihat Bapak sini kan mereka harus tahu bagaimana cerita belakangnya. Iya. Ya, sebetulnya orang tua saya waktu itu mampu itu. Iya. Tapi nggak tahu saya itu memang mandiri, kata etek-etek saya, saudara-saudara ibu saya, katanya saya itu bakat dari ibu saya. Ibu saya itu memang dia talentanya banyak, bisa buat kue, menjahit, menganyam. Ya, kalau orang tua saya dulu nganggur, dia yang cari uang katanya. Jadi dari situ. Nah, jam 10 dulu kan kita udah pulang pagi, SD ya? SD. Ya. Nah, jam 10 tuh saya nanti tidak diam, nanti jual es. Oh, tetap ada yang dikerjakan. Es lilin. Pokoknya tiada ada waktu tanpa jualan. Nah, tapi kalau orang melihat saya mungkin sedih dia, tapi saya enjoy. Ya. Saya senang, saya jual es tuh di mana orang banyak main kelereng, main karet, saya Keliling di Pak situ ya? pula saya main pula saya. Iya. Jadi bermain sambil jualan. Nah, itu yang filosofi. Tamat SD saya masuk ke ST. Sekolah teknik. Sekarang di mana Pak? Enggak ada kan udah enggak ada ST lagi kan. Iya. Itu dulu jalan pelajar. Tapi bangunan nggak dipakai untuk sekolah lagi? Sekolah SMA mungkin sekarang. Jadi SMA ya? SMA Muhammadiyah dulu kan ST Muhammadiyah. Oh, jadi SMA Muda sekarang itu ST namanya dulu? Iya, dulu ST itu. Jalan pelajar. ST itu apa kepanjangannya Pak? Sekolah teknik. SMP, ST? Enggak. ST itu setingkat dengan SMP. SMP ya? Nah, saya udah waktu ST itu saya udah malu jualan kue. Ya, karena biasalah kita juga udah mulai remaja. Nah, malu dengan lawan-lawan jenis karena ada cinta-cinta monyet pula. Iya. Sudah tuh saya jual apa? Jual rokok sandang. Karena dulu itu bus kan di Bom Baru itu kan orang mau ke Dumai, orang mau ke Sumbar, itu mesti berhenti di situ. Iya. Nah, jadi kita jualan di tahun atas berapa bus. tuh Pak? Kalau saya jual kue itu umur saya 8 tahun, berarti tahun 68-an ya. 68 sampai 70. 71 Pak SMP. 70 saya enggak
Habis itu saya waktu itu 72 ya, saya udah mulai malu ke kelas 6 SD jual rokok. Nah, SD saya 73 itu saya udah mulai jual rokok dan menjual jorro, pokok apa yang bisa di ya? bus-bus itu. Ya. Nah, jadi pokoknya tiada hari lah tanpa jualan. Habis itu saya tamat SD, saya masuk STM. Tamat SD saya tahun 76 di STM negeri nih. Patimura. Nah, Patimura. Ya. Sekarang menjadi SMK deh ya. SMK. Nah, masuk sana saya. Jurusan apa tuh Pak? Saya mesin produksi. Nah, waktu saya masuk sana saya tengok kami pakai baju seragam. Wah itu kan pakai topi kayak apa. Saya lihat ini lumayan juga nih, mahal juga harganya. Iya. Akhirnya saya tingkat 2 ya. Semester 2 saya udah mulai merayu kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah, merayu supaya saya bisa pengadaan ini. Iya. Nah, peluang saya. Yang bakat bisnis itu peluang. Nah, pendek kata dapatlah dengan rayuan berulang-ulang. Nah, sudah itu kan disuruh membuat sampel contoh. Yeah. Kalau kamu memang ada, coba buat sampelnya. Nah, saya kan waktu bingung, kita bukan penjahit, tapi karena ada punya ide-ide saja. Nah, saya beli di Akmal. Saya buka tuh apanya? Mereknya. Merek tempel, merek baru kan. Jadi merek kita ini Pak. Ya, karena mereknya merek baru dan buatannya bagus, ya Akmal buat tuh bagus lah. Iya. Ya, akhirnya dapat saya setengah. Masuk lobby Bapak ya? Masuk. Nah, udah masuk itu, udah dapat itu, bingung. Jadi itu perlu keberanian. Iya. Bingung. Wah, gimana cara tukang jahit ini? Kita udah dapat ini dah. Udah dapat. Akhirnya saya cari tukang jahit, saya boykot. Ya, saya saya bajak dia. Ya, tukang jahit itu, kamu ikut saya, nanti gaji sekian, untung sekian. Itu mau loh orang itu. Nah, saya sewa mesin-mesin jahit. Nah, itu modal lagi. Wah, mana beli kain ini? Akhirnya saya waktu itu memang udah dibelikan ayah saya sepeda motor, ya. Nah, saya jual itu. Modal. Jual sehingga ayah saya kehilangan, mana sepeda motor nih. Pendek kata akhirnya ya dapat. Nah, ayah saya marah, saya yakinkan tahun depan akan saya ganti dengan lebih baik lagi dengan Vespa. Alhamdulillah. Nah, habis itu saya ganti dengan Vespa. Hasil dari hasilnya itu. Ya. Jadi memang ya perlu perjuangan, kerja keras, keberanian. Ya, tanpa itu kita tidak akan bisa sukses. Jadi memang ya udah itu saya kuliah ke Bandung. Tahun 1980 tamat saya kuliah ke Bandung. Saya hanya dibantu oleh ayah saya minta bantu cuma uang kuliah setahun setengah saja. Karena saya setengah tahunnya bodoh, ya mulai masuk tahun kedua, saya mulai mencari peluang sana. Keluar jiwa bisnis lagi Pak ya. Alhamdulillah dapatlah saya di situ stasiun kereta api itu menjual beras. Nah, jadi setahun setengah cuma saya, biaya ayah saya, habis itu saya pula lagi yang mengirim apa-apa keperluan adik-adik Pekanbaru. Udah membantu Pak ya? Udah bantu. Nah, tahun 82 saya Ikatan Dinas masuk di dulu namanya IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio. 82 saya kerja di situ. Sudah masuk sana? Udah 82 sampai 86. Tapi dalam waktu bekerja itu juga saya udah bisnis beras juga. Tetap jalan pengadaan beras dolok. Pokoknya kalau ceritakan mungkin sebulan nggak habis lah pengalaman. Semua peluangnya tetap ya? Iya, pokok yang jelas setahu saya umur 8 tahun sampai sekarang ya tidak pernah saya tidak cari uang. Nah, tapi saya juga heran ya. Padahal di Bom Baru itu kan namanya Texas itu. Betul. Tempat orang sarang preman. Orang preman. Tapi alhamdulillah saya sholat nggak pernah saya tinggalkan. Ya. Nah, begitu orang azan, padahal ini main judi nih dengan gerombolan. Ya. Begitu orang azan saya tinggalkan.
saya sholat dulu, nanti main lagi. Itu dari mana Pak? Dapat keyakinan seperti itu dari siapa Pak? Ya mungkin dari orang tua ya, Orang tua, karena ya. ayah saya Didikannya Pak didikannya agak keras. ya? Ya. Nah, saya pulang ngaji itu, mesti ulang lagi, mana tadi yang kamu Oh sampai di rumah diulang lagi? ulang lagi. Ya, ya. Oh, ayah saya itu mengajar, wah pakai rotan dia. Kalau nggak dapat pukul itu. Tapi alhamdulillah dengan kerasnya ayah saya itu, waktu saya di Bandung terasa, oh ini manfaatnya, ini Ya. manfaat. Nah, saya dulu waktu jual kue, umur 10 tahun tuh pernah kue saya dibuang oleh ayah saya itu. Dibuang, Karena marah ya? marah karena dia takut ke sekolah saya nggak selesai, dia malu juga karena juga termasuk tokoh juga di kampung itu, di Bom Baru itu. Nah, tapi saya ya tidak berhenti. Akhirnya bikin perjanjian sama ayah saya. Nah, akhir perjanjian, ya kalau saya nanti merah, ya mau dipukul dengan manau. Boleh jualan? Satu merah, Ya, ya, ya. satu pukulan. Ya, ya. Waktu itu memang sial pula, merah 4 atau 5 kena pukul lah. Ini merah-merah ini. Ya, ya. Jadi kerasnya orang tua itu ada manfaatnya. Kalau melihat dari sejarah yang Bapak ceritakan tadi luar biasa nih Pak, pengalaman bisnis Bapak ditempa oleh sebenarnya kan kondisi keuangan keluarga Bapak bukan orang susah, tapi memang bakat bisnis sudah ada dari kecil Dari Pak, kecil. ya? Itu apa? Hobi. Hobi Pak ya, betul-betul. Hobi. Nah, ini cerita Bapak di Bandung ini menarik nih Pak. Ini di bagian apa Bapak di Saya IPTN, Pak? banyak pertama. Berarti itu cikal bakal IPTN dulu Pak ya? IPTN Ya, ya? Nur Tanyo itu dulu. Nur Tanyo awalnya ya? Ya, Udah Pak Habibie itu Pak? Habibie. Udah ya? Pak Habibie. Tapi itu masih Nur Tanyo. Saya tes 82 itu, kami yang ikut tes 12.000 orang. Se-Indonesia berarti ya? Yang diterima cuma 400 orang kami. Termasuk Bapak. Nah, teman saya. Maka waktu saya keluar 86 itu, teman-teman saya banyak yang nangis. Iya. Melarang saya untuk jangan keluar. Karena kita perjuangan tahulah, kita waktu itu kita tes itu masuk tuh 7 bulan. Seleksinya. Oh, 7 bulan. Biasa. Macam-macam itu seleksinya. Terakhir kesehatan itu yang kita kan di Auri itu kan. Iya. Berarti Bapak sempat interaksi dengan Pak Habibie lah ya? Ya pernah, tapi kita kan nggak level dia. Iya. Kita paling ke kadep saja. Nah, tapi ya selalu mendampingi. Kalau dia ke bagian saya kan bagiannya quality assurance di waktu itu bikin CN 212 kita. Iya, iya. Mendampingi dia lah. Dia orangnya memang sangat sederhana. Dan ibunya. Nah selanjutnya pasca Bapak dari PTN tadi apa? Dari IPTN. PTN tadi. Kemudian Bapak pulang ke Pekanbaru lagi atau? Iya, saya pulang, saya merit dengan kekasih hati Bu Ya. Eva Yuliana. Ini di mana Pak? Bapak ketemu Oh, ibunya ini awalnya memang di mana, Pak? ini Bu Eva ini kami pacaran hampir 7 tahun. Berarti pacaran jarak jauh juga? Oh, jarak jauh, tapi habis itu putus. Iya, Karena iya. saya malu juga, berdosa juga, buat surat malam minggu ke Labu, padahal kita pacaran di Bandung. Iya, iya. Akhir pulang, udah bikin komitmen, ya. Dia waktu Bu Eva waktu udah kuliah di Padang, nah, kita komitmen, silakan Bu Eva yang kita sekarang putus dulu, ya. Karena saya tidak mau berbohong terus. Iya, iya. Nah, tetapi nanti kalau jodoh, Ketemu lagi. kita akan ketemu lagi. Tetapi kalau saya pulang ke sini, dia nggak boleh pergi dengan orang lain, mesti dengan saya. Iya. Karena orang tuanya sayang dengan saya, jadi kami putus tuh orang tuanya nggak tahu. Iya, iya. Itu komitmen berdua aja Pak Ya, ya? berdua aja. Jadi Bapak pulang dari Bandung, Pulang nikah dengan Ibu. ya tahun 86 waktu itu. Atau 86, saya belum berani berhenti dari IPTN. Waktu itu belum berhenti ya Pak ya? Saya ambil cuti 2 tahun Oh, tanpa tanggungan negara. iya. Jadi saya tidak dibayar. Kalau nanti saya mungkin tidak sukses di sini ya pulang. Bisa kembali ya? Nah, tapi saya kan pikir-pikir pulang malu juga kan. Iya, betul. Kawan-kawan pangkatnya udah naik, masa kita apa? Nah, akhirnya kita bertekad. Nah, di sini juga waktu di PTN ada bawa uang dikit lah, ada apa? Usaha nyeludup, bawang putih, kacang kedelai. Nah,
Nah, waktu itu kita tinggal di Agus Salim. Di ruko itu macam-macam, bawang putih, kacang kedelai, ya, bawang merah. Nah, setelah itu mulai berhasil, habis itu barang tertangkap, ya bangkrut lagi. Nah, tinggal tahun 88 itu bangkrut, habis uang, ya, untuk tidak masuk penjara, tinggallah di Perumnas. 88 tuh. 88. Nah, Perumnas Jalan Sepat itu, saya ingat itu. Di mana tuh Pak? Di Rumbai. Di Rumbai. Nah, Perumnas Rumbai, TP 36 Jalan Sepat itu, TP 36. Mobil nggak bisa masuk ke dalam. Iya. Di gang tuh nggak bisa masuk. Nah, di situ. Lalu Mulai kembali. mulai Bu Eva mulai hamil. Ya, hamil Jerry itu. Jerry, ya. Hamil Jerry. Ya, karena saking nggak ada uangnya, Jerry itu lahir pakai dukun beranak. 88 tuh Pak. 88. 88 ya. Nggak ada uang. Ya kan? 88 udah. Nah, pokoknya waktu itu kehidupan sangat susah kata orang, tapi saya tidak pernah menyerah. Ya. Nah, itulah gunanya kita juga termasuk pergaulan. Nah, saya waktu itu ya pernah menjadi penyalur beras dolok, pengadaan beras dolok di Jawa. Habis itu saya telepon ya bapak yang membina saya di Bandung, bahwa saya sekarang udah di Pekanbaru hidupnya susah. Nah, pokoknya disediakan. Saya ingat tahun 88 bulan 8 itu dia bilang, kamu ke Dolok aja. Loh, apa yang mau dikerjakan Dolok sini, Pak? Di sini kan nggak ada padi, Pak, nggak ada beras. Bilang, nggak, kamu nanti situ menjadi penyalur. Nah, itu. Nah, itulah hubungan baik, Pak. Oh, baik. Nah, pergi saya ke kantor Dolok, bawa perusahaan, dapatlah penyalur. Waktu itu penyalur kami hanya ada 3 orang. Ya, Jagorawi, Pak Mengkuto, dan saya. Nah, waktu itu saya dapat per minggu 5 ton. Habis itu nanti per hari 5 ton. Itu kemana Pak penyalurannya? Oh, waktu itu penyalur kita banyak, sampai ke Selat Panjang, pulau-pulau itu. Waktu itu kan Dolok hanya 1. Nah, jadi waktu itu udah 5 ton. Nah, saya melihat Jagorawi itu dapat 50 ton per hari. Ya, orang Cina, kenapa saya nggak dapat? Saya lobby lagi, dapat 50 ton. Nah, 50 ton per hari. Alhamdulillah waktu itu untungnya 50 perak per kilo. Kalau 50 ton dikali 50 perak kan 2.500.000. Tahun 88. Luar biasa tuh Pak. 88. Waktu itu saya tidak punya modal. Ya, punya modal kawan bagi 2. Nah, ini pengorbanan itu mulai itu berhasil, mulai main kayu sama almarhum Samsudin Cengkok. Nah, bapaknya Agus Ramadan, bapak pamannya itu. Nah, udah tuh kena tipu pula, ya. Akhirnya ya mulailah kawal kayu sendiri, gitu. Tetapi singkat cerita, mungkin dengan perjuangan seperti itu, ya saya dulu kata orang-orang Kotanan, Jepri agak sedeng dikit ya. Karena saya mengawal sini pakai parang di sini saya. Betul. Di Satak Buluh itu saya dulu. Lewat di pos itu kan. Nah, pendek kata dengan izin Allah ya, mungkin juga berkat kegigihan dan ketabahan Bu Eva juga mendampingi saya. Tahun 91 saya dapat Ramindo. Ramindo ini apa Pak? Pabrik Ramindo yang sekarang Aulia itu. Iya. Nah, dulu itu furniture untuk ekspor. Nah, setelah itu tahun 92 saya dapat PT Romeo molding ekspor. Nah, disitulah mulai saya naik. Wah, itu terkenal dulu Pak. PT Romeo. Itu. Dan tahun 95 saya dapat SKB 3 Menteri. Seluruh kayu tangkapan di Riau ini lelang terbatas. Ya, saya yang pelaksananya. Nanti diserahkan kepada Perumnas. Nah, luar biasa juga tuh Pak. Ya, itu sampai bisa dapat itu kan. Ya, itu enggak semua orang kan. Ya, itu jasa Bang Abal, itu SKB 3 Menteri itu. Akbar Tanjung, Bari Muhammad Menteri Keuangan, Jamaluddin Menteri Kehutanan. 3 menteri itu bukan satu menteri. Kalau Abang Akbar oke lah, itu orang baik sangat Kalau Jamaluddin kan skiller tuh. Ya, apalagi Mari Muhammad Menteri Keuangan. Karena waktu itu dari IAH gak kita bayar, pajak gak kita bayar, gratis.
Itu sampai tahun 2000 saya pegang itu. Nah ini luar biasa nih Pak, pengalaman bisnis Bapak sudah, saya pun kalau seperti Pak bilang tadi tidak habis waktu kalau Nggak kita habis, bicara itu. sebulan nggak habis. Sebulan nggak habis. Itu banyak kita Ini potong-potong. kembali kita Pak, kita alihkan cerita ke masalah politik lagi Pak. Iya, iya. Nah kan pengalaman tempat bisnis Bapak sudah sedemikian rupa. Ya. Ini kapan mulai muncul apa Pak keinginan Bapak untuk mengabdi di Kampar sebagai tanah tumpah darah Bapak juga ya, meskipun Ya. lahir di Selat Panjang. Ya. Nah mulai muncul tertarik masuk ke dunia politik, maju calon bupati ini seperti apa nih Pak? Saya sebetulnya kecelakaan. Cakaan ya? Nah, Nggak ada rencana Nggak awalnya, Pak? ada sama Ya, sekali ya. jadi rencana untuk jadi bupati itu. Karena saya keenaan jadi pengusaha. Tahun 2000 itu saya dapat IPK tuh 10 Luar di biasa. Jembatan Ya. Kayu tuh. Masuk ke Indakiat tuh saya satu bulan tuh kayak chip tuh 50.000 ton. Beda harga dengan orang itu 15.000 per ton. Kalau 50.000 dikali 15.000 kan berarti udah 750 juta itu. Betul, Beda harganya belum untung. Ya, ya, ya. Udah saya Selisih harga aja udah segitu. ya, sebulan dan nyamannya. Karena reformasi kami rapat lah saya ingat di Mutiara Merdeka. Ya Bang Ramlan Jas, Bang Herman, Senior Golkar lah ya, Pak dan ya. Sawir Hamid. Ya. Nah, jadi mereka lah yang diplot, yang si Ramlan Jas menjadi bupati di Rohul, Bang Herman wali kota Pekanbaru, nah, Bang Sawir Hamid Ya. jadi bupati Kampar. Nah, penyokong itu waktu saya, Andi Rahman, rencananya itu tuh si almarhum Samsur Kahar, yang Golkar itu, habis itu Asnur, ada beberapa orang lah. Nah, kami lah nanti ini penyokong dana yang membantu lah. Ya. Nah, alhamdulillah Ramlan Jas gol udah jadi bupati. Habis itu Bang Herman udah. Dalam perjalanan kita kan mendukung Sawir. Ya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat minta Itu 96 Pak ya? enggak tahun 2000. 2000 ya? 2001 kan 2000 tuh udah mulai 2001. Ya, ya. Nah, Kampar kan 2001. Oh ya 2001 Pak ya. Rohul 2000. Ya, kota juga kalau nggak salah saya 2000 juga. Jadi udah 2 orang jadi nih, tinggal Bang Sawir. Nah, waktu itu saya kebetulan Sapri Harun, ketua PAN Kampar itu direktur saya. Ya, ya. Nah, dia tuh pamannya Bang Sawir. Jadi waktu itu tokoh-tokoh masyarakat minta saya, ya sinilah rumah ini, mendampingi Bang Sawir menjadi wakil bupati. Bupati. Nah, saya nggak mau, tapi karena dipaksa terus, ya sebenarnya oke lah. Ya, cuman saya tidak lama-lama ya, Ya. hanya untuk mengantar Bang Sawir aja setahun 2 tahun, ya. Karena Bang Sawir dianggap lemah, saya keras, Ya. nah ini bisa nanti untuk Timbangan. memajukan Kampar. Tapi waktu itu jawaban Bang Sawir yang melapor ke saya udah berulang-ulang, yang terakhir tuh saya agak terpancing. Nah, apa katanya? Aduh, Sawir nih sombong betul nih katanya. Kenapa? Saya disuruh oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk menemui Bang Sawir untuk minta Aji yang mendampingi dia. Nah, dia jawab katanya, mana pula Jepri itu bisa diterima tuh di Kampar. Ya. Dia illegal lodging tuh. Mm-mm. Nah, di situ saya agak statementnya ya. iya, sampai ke sini saya waktu itu agak emosi juga. Saya bilang, udahlah pulanglah kamu. Apa nih ngomong? Tapi dia pulang, saya berkaca. Mm-mm. Karena waktu itu ada katanya, apa kata kamu? Saya bilang, iya itu iya, Bang ya. Goreng pisangnya laku dijual Bang. Masa Jepri nggak laku dijual? Ah Iya, ini iya. ini yang kata-katanya tuh. Nah, ya pulang kamu. Pulang. Dia pulang, saya berkaca. Masa nggak laku nih ya. Nah, habis itu saya bilang, oh ini kurang ajar. Saya mesti maju jadi bupati. Saya telepon lah besok paginya Bang Haji Sapri Harun, ketua PAN dulu. Nah, itu di tangan lah itu. Nah, fraksi ABRI waktu saya 4 atau 5 itu. Itu pakai syarat juga Pak untuk waktu itu saat itu untuk maju syarat dukungan? Oh enggak ya. enggak. Yang penting dapat dukungan. Dapat dukungan aja. Jadi udah 2 fraksi ya, PAN sama PAN sama TNI ABRI. TNI ABRI. Jadi waktu itu saya masih ingat, ini cerita sejarah, ini kita
untuk bukannya bergibah. Iya. Ya ini kita hanya untuk Bagi iktibar pengalaman, Pak. iktibar pelajaran saja. Karena yang berminat jadi bupati itu satu Julher, Iya. dua Bangsawir. Kedua ya. Nah, dua itulah tuh. Waktu itu nama Bapak belum disebut Nggak ya. ada. Memang kita dan saya tidak pernah tinggal di Bangkinang Iya. dan tidak punya keinginan untuk masuk Tidak itu. boleh. Kalau saya menjadi bupati dulu itu untuk anggota dewan juga, tentu saya Bang Akbar berkali-kali suruh saya, udah Menawarkan. kamu masuk ke Golkar aja. Enggak Bang, saya nggak suka saya ini. Karena saya Bang Akbar ya alhamdulillah dekat. Nah akhirnya, nah udah berjalan proses. Juher tuh kalau nggak salah saya udah dapat 28 tuh, udah dikurungnya di Mutiara itu. Iya, iya. Bang Sawir katanya udah 16 pula, mana ada suara lagi? Iya, betul, betul. 28 tambah 16 udah dapat 4. Klaimnya Pak ya. Klaim kan. Ah. Tapi memang Juher tuh udah dikurungnya. Nah, alhamdulillah ya saya waktu itu dengan bergerilya juga, dengan izin Allah juga dapatlah kalau nggak salah 12-13 suara. Dapat saya waktu itu. Udah. Tapi saya nggak pede. Saya nggak yakin ini. Betul, betul. Ya, saya kena Julher aja dari PDI dan Golkar. PDI Masih waktu itu besar, 9, Golkar 14, udah 23. Iya, iya. Belum partai lain. Ini secara adab, ya, secara matematik memang Julher menjadi bupatinya. Kertas Pak. Udah Julher Julher gitu ya. ya. Karena dia memang dukung oleh 2 partai besar. Nah, waktu itu makanya saking waktu itu kita juga mau ngambil pemulir, saya masih ketemu dengan Julher. Saya sama Julher. Pak Julher, ini Her, saya bilang, kita gini aja lah. Kita pasangan lah. Heeh. Kalau nanti kita kumpulkan pendukung kita, ya kita undi. Kalau kamu banyak nanti, ya kamu jadi bupati, saya jadi wakil. Nah, itu tuh. Iya, iya. Nah, nanti kita ambil 2 formulir, bupati dan wakil bupati. Iya katanya. Pas pengambilan dia nggak diambilnya wakil bupati. Saya ambil 2 orang. Iya, iya. Nah, jadi dia udah yakin mungkin dia jadi Bupati. bupati. Nah, pokoknya orang nggak mau lah menerima saya. Bang Sawir nggak mau, Juher nggak mau, ya udah. Nah, maka saya waktu pemilihan itu saya pakai mobil Pajero aja berdua Bu Eva. Si Pur ikut nggak? Nggak ya, kayaknya 2 aja. Ambil pendaftaran Pak. Nggak ke waktu ada pemilihan. Oh, di pemilihan. Waktu pendaftar ya kami. Ya. Jadi saya masih ingat saya nonton di Balai Bupati dengan Bang Sawir. Nah, itu suara itu putaran pertama itu saya 13, Bang Sawir 13, Juher dia 18. Putaran pertama. Suara 1 lagi. Putaran pertama. Nah, suara 1. Ya. 1 itu untuk saya. Saya 14. Mm-mm. Makanya Bang Sawir kalah karena belum 50+1. Ya, Juher 18, putaran kedua. Nah, saya waktu itu udah ini Juher lah. Nah, putaran kedua kan sebentar cuman. Ya, ya. Nah, akhirnya putaran kedua pendek kata saya 12, Juher udah 20. Ya. Nah, saya waktu itu udah mau pulang, pinggang saya sakit juga kan. Pulang saya, terus saya di tangga itu ditarik oleh Bang Sawir. Ang sih kok, iko ang nanya kok, Iya, iya. ang bisa monang kok. Saya nggak tahu tuh kan, saya bilang nggak mungkin lah. Saya udah mau pulang aja, tapi ditarik. Pas saya duduk lagi itu nonton TV itu, Enggak di dalam ruangan, Pak. enggak Oh, Bapak di, di luar di, ya? di, di Balai, Di Balai Balai Bupati, ya? Oh, iya. dalam Pemilihan di Dewan. DPR. Nah, Ya. ini udah di Balai Bupati. Siarkan di Balai Bupati. Siarkan itu kan di yang di OTV lah ya. Saya duduk itu saya 16. Dan nambah 4. Juher ya 20. Saya naik terus. Ketat ya. Juher mati 20. 36. Saya naik 17, 18, 19, 20 ya. Sama. 21. Wah, ini bisa menang nih saya bilang. Iya, iya. Habis itu naik pula Juher 21. Dia duluan 22. Wis. Habis itu naik saya lagi 22. Suara 1. 1 itu saya. Maknanya bahwa ini ya letak tangan, nasib, jodoh dan apa itu adalah urusan Allah. Ya.
Jadi Itu itibarnya Pak ya. jadi Allah itu satu. Jadi pemilihan tanggal 1, menang putaran pertama 1, menang putaran kedua 1, berarti Allah itu satu. Nah, kalau kata Allah, Jeffrey ini memang untuk kamu, ya nggak ada yang bisa. Betul, betul. Walaupun bagaimanapun. Sakingnya kita nggak ada persiapan, ya. Saya waktu itu udah menang, dibawa oleh Bang Sawir, ingat saya, ke Dewan. Salam. Ini udah menang ya? Udah menang nih. Iya. Nah, habis itu turun ke bawah, Bang Sawir manggil saya, udah bupati. Iya. Pak Bupati, nanti begini, Bupati gini. Karena dia kan memang tidak cocok dan Juher. Iya. Nah, dia saya. Saya waktu itu masih kayak mimpi. Saya cubit mobil itu gini. Sakit. Tidak mimpi nih. Saya tanya lagi sama Bang Sawir. Bang Sawir, dan kau lah jadi bupati? Alah sah jadi bupati kok. Nah, tinggal pelantik aja lah. Nah, dibawa lah keliling ke rumahnya makan. Karena rupanya dia udah persiapan. Juher dia udah persiapan. Sampai jam 5 situ, di sini rupanya orang penuh. Karena memang tidak ada rencana. Nggak ada Pak, ya? rencana penuh orang sini. Diteleponlah saya oleh Bu Esti, staf saya sama Bu Lela. Nah, Pak Jeffrey, itu orang ramai di rumah kok. Di rumah tidak ada apa-apa katanya. Beli nasi ramas, beli kue. Ya. Saking tidak ada rencana. Tidak ada rencananya. Tidak ada tenda, sewa tenda. Benar. Gitulah kira-kira, karena memang kita tidak ada rencana. Kita waktu itu karena udah terlanjur mendaftar, kita masih konsekuen, masih ikut. Nah, jadi itulah kira-kira yang saya bilang kecelakaan. Nah, yang apa itu juga ya setelah saya dilantik itu, ya saya bingung. Ya saya kan nggak pernah ini sedikit pun tahu, ya nol besar lah di pemerintahan ini. Iya. Kita tahu nih kan cek lobby sini lobby sana. Urusan bisnis oke lah Pak ya. Kan seminggu ini kan baca koran, orang ucap selamat, nelfon ya kan. Seminggu kan udah makin berkurang nih. Iya. Jadi saya hari pertama tuh di meja saya tuh udah segini nih. Meja terus tinggi. Dokumen yang mau mau di apa? ditandatangani. Nah, saya ingat tuh ajudan saya tuh si Mius. Bang Mius yang Satpol PP. Ya, iya. Itu ajudan Bapak. Ajudan saya pertama itu. Iya, iya. Habis itu baru Abdi. Nah, Mius, sini Mius. Belnya datang dia. Apa Pak? Siapa tadi? Mius, ini mau diapakan nih yang banyak-banyak nih? Tinggi dia Bang. Ini mau disposisi Pak. Disposisi kemana? Ke Sekda, AS1, kepada asisten gitu ya. Ya, apa acara nanti itu. Berapa orang asisten sini? Ya, kita mau berbesar. 3 Pak, 1, 2, dan 3. Apa kerja asisten 1? Oh, asisten 1 tuh kerjanya apa? Pemerintahan. Ya. Bidang pemerintahan. Asisten 2 sebelah pembangunan. Ya. Asisten 3 sebelah itu keuangan dan kepegawaian. Oh. Oke. Udah kamu sana. Saya pilihlah ya 55 menurut saya ini kerja asisten 1, ini kerja asisten 2. Dokumen tuh Pak semua. Iya, ini kerja asisten 3. Iya. Nah, saya pilih 55. Saya di posisi. Ya. Habis itu saya panggil Mius. Ya. Posisi saya singkat saja. Ya. Pada asisten 1 tinjau lapangan, hasil laporkan. Parap. Nah, asisten 2 saya bilang asisten 2 telaah ini ya, hasil laporkan. Nah, asisten 3 juga ini saya bilang cek keuangan dan kepegawaian ini hasil laporkan. 55. Saya panggil Mius. Mius, ya, coba kamu tengok ini, buat cek ke ke ruang kamu. Ini udah betul nggak nih? Sebentar aja, kata Mius, mantap Pak. Mantap. Saya bilang jangan mantap Mius, nanti malu saya ini. Kau ini sama nggak dengan bupati yang lama? Iya, iya. Nah, memang nggak sama Pak, tapi ini lebih singkat Pak. Ya apalah. Prosedurnya. Kamu besok kalau salah saya dikatakan orang, kamu saya tampar, saya ganti kamu. Betul Pak, siap Pak. Nah, habis itu yang tadi seminggu ini, ya mungkin 2 jam 3 jam. Selesai. Habis mas saya. Uang tuh enak jadi bupati ini rupanya. Saya bilang ini aja kerja dulu ke sekda gitu juga. Kalau kita jadi pengusaha
cari uang, lobby, gaji pegawai, Sendiri semua. gaji sendiri. Ini enggak, uang udah ada, kita disiapkan fasilitas semuanya, ya. Nah, kita digaji operasional, anak buah banyak, mau S1, S2, S3 juga ada, ya kan? Cuman yang kurangnya hati kita aja. Iya, iya. Nah, jadi waktu itu karena gampangnya itu, wah, ya, yang seminggu tadi numpuk itu 2 jam 3 jam habis sama saya, tidak ada meja saya lagi. Nah, udah Mius diskusikan, Mius pun terkejut, kok habis sama apa ini? Nah gampang, itu aja kerja kita cuman. Iya, iya. Ya, dibuat disposisi kepada bagian-bagian yang kita anggap itu bidang dia, ya habis itu lapor sama kita. Jadi bupati itu nggak ada kerjaan, ya bupati itu hanya melihat apa ya yang perlunya nih buat masyarakat, pembangunannya, SDM-nya. Jadi bupati itu boleh katakan nggak ada kerja. Kepala daerah itu nggak ada kerja, hanya dia memanage saja. Karena yang bekerja itu sekda, para asisten, para kadis. Cuman keputusan di bupati Ah, ya. kita hanya mengontrol saja. Karena waktu itu umur saya masih 41, karena kita masuk dari pengusaha, memang kita pengen membangun daerah, maka saya terlalu keras waktu itu kata orang. Saya waktu itu tahun kedua itu tahun pertama saya udah minta dari Undip untuk mau audit dinas ini. Nah, itu timbul gejolak rupanya. Nah, di hasil di audit itu memang luar biasa itu temuan-temuan yang saya apakan. Nah, saya Bapak benahi ya. ya benahi, alhamdulillah. Nah, disitulah saya mulai tidak disukai oleh para pemborong, oleh para orang kepala dinas, oleh Pemprov. Saya nggak apa-apa. Nah, maka saya di demo-demo saya bilang nggak apa-apa, karena ya kalau demo itu ya biasa saja, Rasul aja di demo, Betul, betul. mau dibunuh, apalagi kita nih, Rasul itu maksum. Nah, waktu zaman Bapak juga yang mencetuskan pembangunan perkantoran itu Pak ya. Nah, DPR sama Bupati. iya, Islamic Center juga Pak ya. iya. Itu kan jadi sejarah juga Pak. Jadi sebetulnya ada 7 itu. Program yang Pak prioritaskan ya. Periode pertama Pak ya. Periode pertama Islamic Center, Iya. ya kantor bupati, kantor dewan, ya jembatan Kuo, jembatan RT Iris, rumah sakit, ya yang di tempat lama itu, sudah itu Waterfront City. Oh, itu persitu dari periode Oh, pertama. pertama Pak ya? Sudah itu. Pak rencanakan ya. Dan jembatannya Akses itu. itu Pak ya. Nah, cuman yang terlaksana itu hanya 5 saja. Islamic, kantor bupati, kantor dewan, ya RT Iris, jembatan RT Iris dan jembatan Kuo. Nah, jadi oleh itu periode kedua kita lanjutkan Waterfront City dan jembatannya, karena itu ikon. Nggak mungkin lah ibu kota kita jembatan kayak gitu. Wajah Kampar Pinang Pak ya. Iya. Lalu itu saya buat itu sebetulnya rumah sakit tuh nggak yang sekarang saya itu, rumah sakit itu tempat lama. Posisinya di Karena Bang Sawir itu udah membebaskan tanah lebih kurang 2 hektar belakang itu. Nah, itu mau kita bangun 7 lantai itu. Udah siap desainnya. Jadi kira kalau orang dari Pekanbaru mau ke Sumbar, begitu masuk kota Bangkinang ditengoknya, oh gedung. Langsung kelihatan ya. Ya 7 lantai. Lewat dikit ya nampak belakang kanan Waterfront City. Nah, lewat lagi dikit Islamic. Nah, jadi itu memang Konsep awalnya seperti itu begitu. Pak ya. Jadi apa itu rumah sakit itu di tempat yang lama. Karena itu selain sebagai fasilitas kesehatan, ikon juga ya Pak ya. Ikon dan Ikon juga Kota Bangkinang. dekat di kota. Betul, betul. Kalau sekarang itu kan Terlalu jauh. jauh. Dan sekarang itu juga kan bukan di Bangkinang itu udah masuk RT Iris tuh. Batu belah. Betul belah masuk RT Iris itu. Nah, jadi itu yang periode pertama itu saya menyelesaikan itu. Tapi nggak sempat, saya diorientasikan. Nah, habis itu saya pulang orientasi itulah saya bangun. Ya, periode pertama itu belum sempat, saya baru mendesain, belum ada dikontrakkan. Saya masuk lagi tahun 2005. Ya, 2004 2005. 2005 saya masuk lagi, itu saya Selesaikan. wujudkan. Alhamdulillah, ya siap lah tuh.
Memang dulu metode saya itu ya saya mau membuka bukan isolasi ya, memperlancar transportasi. Akses, ya. Karena supaya nanti kita bersaing Ya. ya itu memang infrastruktur itu diutamakan itu. Berarti periode pertama sasaran Bapak mengubah wajah Kota Kota Bengkinang, Bengkinang. terus infrastruktur. Nah, infrastruktur. Karena di periode kedua Nah, yang saya lihat itu Bapak konsentrasinya lebih ke ekonomi. ekonomi dan juga infrastruktur juga. Ya, Tapung kita bikin itu multi year jalan-jalan. ya, ya. Mana jalan kita yang tidak dormik coba. Kalau ya dari sini langsung ke Sungai Pinang sampai ke Tapung Hilir tuh hot Betul. mix gitu. Ya kan itu yang Akses ke Tapung pun lebih mudah. ya sampai ke Tapung Hilir sampai perbatasan Rohul. Karena sampai saat ini yang paling dikenang baik dari kami para politisi maupun masyarakat, pertama infrastruktur peninggalan Bapak. Ekon-ekon tadi. Kemudian karena ada juga yang nggak tahu tuh Pak, dipikirnya periode setelah Bapak, Pak Boy itu kan. Tapi memang pondasi awalnya kan zaman Bapak itu. Ya. Cuma selesainya mungkin Pak Boy yang Pak Boy. mengembangkan. Pak Boy hanya finishingnya. Nah, termasuk Masjid Raya yang di kecamatan. Iya. Itu kan Bapak juga Iya. kan yang mencetuskan awal. Cetuskannya. Kemudian konsentrasi Bapak ke pengembangan pertanian ini, Pak. Pertanian. Ini cukup dikenal sampai saat ini. Ya. Karena petani-petani kita kalau bicara Pak Jepri yang paling mereka ingat itu ya itu Ya. program Bapak itu. Jadi memang saya tengok program kedua itu saya fokus pada 5 pilar pembangunan itu. Ya, akhlak moral, ya kesehatan, ekonomi, pendidikan. Ya. Jadi oleh karena itu konsep saya waktu itu pada kedua membangun desa menata kota. Kenapa desa mesti dibangun? Karena memang di desa itu tempatnya orang miskin, tempatnya orang yang tidak pandai baca, ya, tempatnya orang menganggur. Maghrib mengaji jam 2 Ah, ya. iya. Jadi itu yang kita apakan. Makanya waktu itu saya cadangkan dana bergulir, saya cadangkan itu pakai sekolah anak-anak miskin yang gratis. Ya, bajunya tuh ada 5 setel, sepatu, ransel, ya, tas. Ya, itu buat anak SD, SMP dan itu uangnya nggak banyak. Itu hanya ya untuk Tapi tingkatan itu. manfaatnya terasa Ya, Pak. terasa. Terasa. Kenapa? Itu juga saya buat itu bukan asal-asal buat saja. Saya turun ke desa-desa, Lihat saya kondisi. tengok anak-anak itu bajunya robek-robek. Ya, sepatunya itu udah diikat dengan tali rafi. Ya, saya tanya, "Nah, ini baju kok udah robek?" "Iya, Pak. Enggak ada baju loh, Pak. Iko baju dari orang." Rupanya baju sumbangan orang, yang namanya lapuk lah. Betul, betul. Batin saya akan teriris. Karena APBD itu uang mereka. Ya, ya. Wah, ini saya bilang, pulang itu saya panggil dinas terkait, ya, saya panggil, tolong nih dibuat dong, diberikanlah pakaian-pakaian ini untuk anak-anak miskin. Nah, tapi di mapping dulu, baru di mapping di desa, baru dapat angkanya. Cadangkan itu, enggak banyak, 12 M aja kok. Tapi langsung Pak ya. Oh, itu langsung Menyentuh tuh. Wah, alhamdulillah. Nah, habis itu saya bilang sekolah gratis, kesehatan gratis. Kalau kita kesehatan gratis, ya, karena itu memang fokus kita waktu itu. Nah, habis itu mulai kita gali pertanian, kayak bawang itu tunggu Iya. di Sungai Geringging tuh. Orang pikir ide Bapak tuh nggak mungkin. Nggak ya. mungkin. Tapi terrealisasi. Terrealisasi, terwujud. Sampai saat ini terbukti kan. Iya, sekarang saya tengok masih ada juga. Nah, tetapi emang sayangnya nggak diteruskan. Ya. Nggak diteruskan. Karena itu mesti berkesinambungan. Betul, Pak. Baru Nggak mungkin apa. selesai 1-2 periode Pak ya. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu, mungkin termasuk ya mungkin nggak tahu juga. Dengan saya buat program jahit menjahit, Ya. apa yang terjadi? Yang terjadi betul terasa oleh wali-wali murid. Dulu kan baju SD itu kan 1 juta. Harganya. Ya. Nah, 5 setel. Betul, betul. Ya kan, 5 setel. Zaman saya itu ya hanya 650.
Sama-sama 5 setel. Nah, itu udah dapat itu keuntungan buat kepala sekolah 35%. 650. Luar biasa. 550. 550 cuman. Kenapa? Karena yang menjahit itu adalah orang-orang kita yang udah dilatih. Nah, anak SMP waktu itu 1.200.000. Itu hanya 650. Ya. Hampir 50%, Pak. Hampir 50%. Maka waktu itu banyak yang enggak tahu. Maka waktu saya dituduhlah oleh DPRD bahwa saya dagang bisnis. Maka waktu saya jelaskan, kalau nggak salah saya sama Fikri sama Bapak Dewan panggil dia. Memang saya agak kasar. Otak kalian itu di mana? Otak itu di sini enggak didengkul. Nah, saya bilang, kalau dagang itu harga 1 juta, saya jadikan 1.100.000. Itu namanya dagang, Bupati. Ya. Bila ada untung. Tapi kalau 1 juta turun jadi 550, ya itu nggak dagang, itu program namanya. Sosial, Pak, ya. Nah, kenapa, anak-anak yang sekolah itu tidak semua orang tuanya mampu. Betul. Tidak semuanya mampu. Ya kan? Nah, banyak yang nggak mampu. Tapi dia pengen juga anaknya sekolah. Dan anak-anak lah, kalau nggak ada baju yang bagus, nanti kan dia tak percaya diri, tak malu, diri. ya. Termasuk juga perpisahan. Saya tinjau ke lapangan tuh 250 Sumbangan. sumbangan perpisahan. Makanya saya panggil kepala sekolah dan kepala dinasnya, saya bilang saya tahun depan nggak ada lagi. Nggak ada yang namanya perpisahan. Kalau perpisahan silakan saja. Sewa organ tunggal, makan, bawa nasi masing-masing. Karena kita dulu seperti itu. Ya kan? Betul, Pak. Nah, kenapa? Karena ada orang tua itu, ya, anaknya 3 yang sekolah. Ya, kalau 250 aja udah 750. Anak itu kalau nggak dikasih uang, nggak ikut dia nangis, dia malu. Ya. Akhirnya berutang lah orang tuanya ke kiri kanan. Ya, ya. Nah, itu kan menyiksa. Padahal itu tidak wajib. Ya, ya. Nah, makanya waktu itu tidak ada perpisahan. Uang-uang perpisahan. Bagi yang melanggar akan saya tindak. Ya. Nah, itu memang saya agak Selain agresif. program Bapak yang luar biasa saat itu, yang saya ingat tuh memang ketegasan. Makanya apa instruksi Bapak, Ya. bawahan Bapak dengan ketaatan mengerjakannya. Iya. Setelah Bapak ceritakan sejarah Bapak ini, Pak, saya sendiri pun sekarang paham ini. Kenapa banyak program Bapak tuh mungkin yang menurut orang nggak masuk akal, nggak mungkin bisa Bapak buat. Karena tempaan bisnis Bapak yang nggak mungkin bisa Bapak buat. Itu saya sendiri merasakan ini. Karena ini nggak semua orang, maka saya berkeinginan melakukan diskusi ini supaya ada hal yang orang umum nggak tahu, Bapak buka, kami juga tahu. Saya sendiri sekarang baru pikir saya, pantesan Pak Jepri berani buat program yang menurut orang tuh nggak mungkin. Bawang itu kan program impossible. Kata orang bisanya daerah dingin pas tapi Bapak buktikan menghasilkan. Dan saya tanya ke petani, bisa Pak treatmentnya dicocokkan dengan kondisi kita. Maka memang itu beberapa hal yang kami ingat dengan Bapak. Nah, sekarang mungkin Bapak melihat kondisi kita di Kampar, apalagi selama ini Kampar bergantung APBD kita ke DBH Migas. Sedangkan migas ini kan ada batas waktu, Pak. Oleh karena itu mungkin Bapak bisa berikan masukan apa kira-kira potensi yang harus kita kembangkan supaya kita jangan sepenuhnya di masa yang akan datang tuh bergantung ke migas ini, Pak. Ide-ide bisnis Bapak yang berlian, yang kreatif, inovatif ini mungkin bisa jadi masukan buat pemerintah Kabupaten Kampar, Pak. Apa kira-kira potensi kita, Pak, yang bisa kita garap, Pak? Sebetulnya sekarang lebih hebat lagi karena di desa-desa sekarang udah ada dana desa. Dana desa, ya. Tinggal dikelola dana desa itu. Lalu saya ingat kan dulu saya membuat koperasi di setiap desa itu. Ya, kan dulu lumayan itu bekerjasama dengan Bukopin, apa namanya lupa saya itu. Iya, apa nama pola apa dengan Bukopin. Jadi itu suami mitra. Itu dana Bukopin. Itu sampai di desa itu sampai 10-15 M itu. Enggak usah lah banyak-banyak. Kalau itu kemarin dijalankan baik oleh Bupati dilanjutkan, 5 M per desa saja. Enggak usah lah dikali semua 250, dikali 200 desa saja. Udah 1 T itu. Uang bergulir dan bukan dana APBD.
Tinggal itu kita bagaimana caranya memanage ya, membuat guidance kepada desa-desa. Iya, iya. Nah kalau enggak nanti uang itu juga habis. Betul, betul. Ya. Nah, jadi zaman saya tuh udah lumayan. Udah Simpel ide Pak tuh Pak. Artinya membangun tidak hanya pakai dana APBD. Tidak. Posisi bupati itu udah seperti CEO Pak ya. Iya. Berpikirnya bukan hanya menghabiskan uang, tapi mencari uang mencari Pak ya. uang. Iya, iya. Ya, kita kan ada perbankan. Betul. Bank juga dia mau uang juga. Nah, daripada masyarakat terlilit dengan uang rentenir. Jadi saya buat koperasi itu, saya keliling itu banyak orang-orang yang udah terlilit dengan ijon, dengan rentenir. Iya. Wah ini gawat nih. Waktu di Bukopin itu hanya bunga 18%. 1,5 cuman kan, Iya. 1 bulan. Dan itu koperasi dapat keuntungan. Betul, betul. Udah berapa tenaga kerja yang diserap. Serap. Ya, taruh nggak usah banyak 5 lah per desa Ya, itu kan lumayan. Ditambah lagi. Ya, habis itu berapa perputaran uang. Jadi dulu kalau koperasi itu memang sukses, kita akan membuat itu pertama koperasi simpan pinjam. Habis itu koperasi untuk pengadaan pupuk, ya. Habis itu koperasi untuk barang pecah belah dan barang harian, ya. Nah, yang terakhir itu nanti ya koperasi sampai sepeda motor pun menjual di koperasi. Artinya dia memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan. Jadi nanti uang itu tidak akan beredar itu saja. Iya. Ya kan? Nah, habis itu jangka panjangnya hasil pertanian di desa itu akan ditampung oleh koperasi. Nah, itu yang itu jangka panjang itu. Tapi kita pendanaan juga sebagai agen Pak ya. Iya. Posisinya. Iya. Iya, iya. Ya, jadi ini coba ya. Jadi sembako saja. Iya. Sembako itu sampai ke desa itu 6 tangan. Dari distributor, awal, dari produsen. Nah, nanti masuk dulu ke kepada distribusi di pusat. Ya. Habis itu ke provinsi. Provinsi baru kabupaten. Kabupaten baru nanti kanpas. Ya. Saya hitung 5 baru sampai ke desa. Nah, kalau kita potong ini 3 saja, kalau satu tangan ini mata rantai ini dia 6 mata rantai istilah saya. Kalau kita potong 3 saja mata rantai ini, kalau satu mata rantai ya untungnya 5%, berarti 15%. Ini udah hemat 15%. Jadi nanti barang-barang di desa itu betul-betul murah, ya kan? Iya. Nah, jadi karena kita udah potong mata rantai, tapi itu perlu ya keberadaan pemerintah. Betul. Karena masyarakat tidak berdaya. Betul. Memotong mata rantai itu mesti Regulatornya pemerintah. pemerintah. Pak, ya? Betul. Nah, termasuk juga sekarang nanti hasil panen, ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ikan udah panen harganya murah. Betul. Akhir masyarakat juga ya akhirnya rugi atau tidak untung. Tadinya dengan harapan panennya bagus, tahu hasilnya tidak bagus. Ya makanya itulah yang kita perlu, itu regulator itu kita persiapkan. Makanya dulu saya siapkan itu yang dibuat Bang Boy yang di di Kota Perambahan itu kan untuk itu ikan ikan itu dulu saya merintis dulu, cuman saya tidak cocok dengan kita dengan partner kita itu yang di itu tidak cocok. Dia bilang, wah saya kan orangnya jeli, ya kalau gini dia hanya mencari uang kita aja nih, saya itu nggak mau. Saya bilang gini, kamu siapkan pabrik, saya siapkan bahan bakunya ikannya, masyarakat saya pinjamkan uang. Nah dia itu nggak mau. Wah ya ini bahaya ini, nanti kalau kita bangun pabriknya nggak untung, ditinggalkannya aja. Betul. Nah, tapi kalau dia punya pabrik pasti mereka lebih giat proteksi, lagi ya. Kita mengurus masyarakat, karena pemerintah itu kan bukan cari untung. Betul. Ya habis itu pinjamkan dana program Pak ya. Nah, mungkin satu-satunya di Indonesia orang pelatihan ya yang di P4S itu tidak pakai uang saku, uang gocek. Ya. Nggak pakai saku tuh. Nah, saya ingat itu waktu
kita buat angkatan pertama, saya nggak tahu, rupanya pakai uang saku. Saya cek deh, ini pakai uang saku. Saya panggil Aliman itu. Aliman, ini kok ada uang saku? Iya Pak, biasa gini Pak. Nanti kalau ada uang saku, orang tuh nggak mau ikut. Loh, ini kan program buat mereka. Kalau ini memang nggak bagus, kenapa kita paksakan? Pada angkatan kedua nggak boleh, jangan pakai uang saku lagi, hapus tuh. Oh nanti Pak nggak ada yang ikut, Pak sedikit ikut, nggak apa-apa. Kalau ini programnya nggak bagus ya kita hentikan. Karena ini bukan untuk kita, untuk mereka. Kenapa? Karena saya tengok di Haji Barum sana, ya banyak pelatihan itu diambil tukang-tukang becak. Jadi mereka ikut pelatihan itu bukan mau mencari ilmu, tapi dapat uang daripada nganggur. Tuh loh. Nah, dan itu saya angkatan pertama, saya ingat ada Bang Aris tuh, supir kayu saya di Simalinyang, ke Pagar, dia ikut pelatihan. Bang Aris udah bertani sekarang? Enggak. Tuh kok ikut pelatihan? Daripada monong-monong di rumah. Iya. Nah, dapet kan ada uang saku. Oh. Prodi angkatan kedua enggak boleh lagi. Motivasinya bukan belajar Pak ya, tapi Cari cari uang uang. saku. Jadi waktu itu betul kata Pak, nanti Bapak nak marah kalau orang sedikit. Enggak marah. Ini bukan untuk kita. Betul. Angkatan kedua itu hanya mungkin 1/4. Enggak ada yang ikut. Enggak apa-apa, Man, tenang Man, enggak apa-apa. Lebih baik sedikit tapi dia betul-betul. Ya, kita kan bukan mencari kuantitas ini. Kita mencari kualitas supaya mereka jadi. Nah, makin sedikit dia makin untung ke Pemda karena uang kita sedikit cuma yang kita salurkan. Tapi saya penuhi semua kebutuhannya. Pakaiannya, apanya, sepatu, semuanya, semua kita sediakan. Sampai baju sholatnya juga kita siapkan. Nah, apa-apa Mas, saya nggak marah. Udah, jalan aja. Nah, prode angkatan ketiga, karena angkatan pertama itu udah ada dapat dana bergulir, wah mereka senang, akhirnya antusias. Over. Nah, Paling Mas bilang, kan lebih, udah batasi aja, 120 orangnya per angkatan. Nah itu, jadi itu pun kita kan hasil mapping tuh, ya hasil mapping itu, bukannya kita asal-asalnya, walaupun tidak semuanya yang jadi, ya itu namanya biasa. Itu. Tapi alhamdulillah seleksi alam Pak ya. Sampai sekarang saya tengok tuh ya 10% 20% jadi mereka itu. Rata-rata yang masih konsentrasi di pertanian. Yang serius. Yang pernah ikut. Yang serius. Pernah ikut pelatihan. Iya. Alhamdulillah saya tengok juga sapi-sapi itu, sapi-sapi yang kita bantu dulu. Ya, ada yang udah jual tapi ada yang serius gitu loh. Terasa nih Pak, udah lama diskusi Pak, banyak ilmu berikan. Yang saya lihat pertama memang jadi pemimpin itu nawaitu. Ya. Yang kedua memang kreativitas. Kreativitas Bapak dalam bisnis Bapak tuangkan ketika jadi pimpinan daerah Bupati Kampar. Yang ketiga ini memang ketegasan. Kalau nggak tegas program nggak jalan Pak ya. Jalan. Nah, yang keempat yang paling penting yang Bapak dengungkan ini ketakwaan dan iman kepada Allah Taala. Apalagi kegiatan tiap masjid kecamatan itu kan itu luar biasa tuh Pak. Sampai sekarang kan itu barangkali memberikan kesan ke masyarakat. Jadi dari ilmu yang Pak berikan ini luar biasa buat kami Pak. Apa kira-kira masukan Bapak untuk Kabupaten Kampar saat ini dan masa akan datang Pak, baik untuk pemerintahnya, eksekutif, legislatif maupun masyarakat dan pemudanya juga Pak? Ya, pertama ya eksekutif dan legislatif itu mesti kompak untuk membangun daerah. Lagi Pak ya. Kompak membangun daerah. Nah, itu dulu yang judulnya. Jadi kalau nggak kompak nanti itu repot, ya tidak akan bisa. Karena kalau eksekutif dan legislatif itu ibaratnya suami dan istri. Saya saat tertentu saya keras, saat itu saya lembek. Jadi ada kerasnya, ada lembeknya. Apabila ya tidak kita menyatu membangun daerah, saya marah. Nah, tapi kritik saya mana yang nggak bagus, oke. Ya saya orangnya bukan anti kritik, oke. Yang nggak bagus kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu memang juga Bu Epa juga saya akan di Dewan Provinsi, saya selalu katakan mesti kritis. Tapi dilarang untuk menghujat.
kritis kalian tuh. Rekonstruktif Pak ya. Iya, kalian harus kritis, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, dan saya bilang jangan sekali DPRD dalam tanda kutip kompak dengan bupati. Cuman mesti seirama, berkawan tapi jangan kompak. Iya. Kompak tuh konotasinya sangat jelek itu, ya. Kompak tuh sama dengan nanti apa itu ya, berkomplotan. Tukang stempel. Nah, itu jangan. Jadi sebetulnya kuncinya keberhasilan suatu daerah itu ada di legislatif. Berarti Apabila legislatifnya jeli mengupas satu persatu dan tidak ada niat untuk menyatukan eksekutif, ya, insya Allah dia akan berjalan dengan baik. bermitra tapi tetap kritis Pak ya. Kritis. Jadi kalau bahasa Pak Arto itu ngono yang ngono tapi ojo ngono lah. Iya, iya. Nah, Ngono itu yang ngono tapi ojo tapi ngono lah. Ya gitu ya begitulah, tapi jangan keterlaluan lah. Iya. Yang wajar-wajar saja itu. Nah, periode kedua saya sebetulnya udah kayak gitu. Nah, tetapi saya paling marah kalau kepentingan masyarakat Iya, iya. dijegal. Nah, itu yang saya paling marah itu. Tapi kalau kepentingan saya jegal lah. Iya, iya. Nah, makanya itu dana operasional saya itu boleh tanya itu dengan keuangan saya, ya. Itu 1 tahun tuh itu kalau enggak 6 sampai 800 tuh dipulangkan per tahun tuh. Enggak dipakai, Pak ya? Enggak dipakai, kenapa? Betul. Karena mas saya jarang ke Jakarta. Betul. Hotel biasanya itu hotelnya apa nama suite room. Ya. Saya yang ambil yang deluxe saja. Ya. Lalu juga pesawat itu di Bisnis. di bisnis saya ambil biasa saja. Ya kan sama aja sampainya. Iya, iya. Nah, kenapa? Karena saya ini bukan uang saya ini uang masyarakat. Beda dulu pola pikir saya waktu saya pengusaha. Pengusaha saya mesti duduk di bisnis karena saya mencari orang yang saya lobby. Iya. Apakah Kapolda, Betul. apakah Kejati. Kalau di pesawat kita kan 1 jam bisa ngomong. Betul, Pak. Nah, jadi pola pikir saya waktu jadi pengusaha berbeda. Nah, Balik ya? balik. Ya. Karena itu uang saya kok mau saya habiskan. Tapi kalau saya menjadi bupati kepala daerah, ini uang rakyat. Posisinya melayani lagi Pak. Nah, ngapa dihabisi sayang? Ya, ya. Gitu loh. Jadi memang kita mesti serius ya. Jadi oleh karena itu saya minta Kampar, eksekutif dan legislatifnya mesti kompak dalam tanda kutip. Ya, kompak dalam tanda kutip, jangan berkomplotan. Ya. Ya, mesti kritis. Ya, siapapun ya. Insya Allah kalau begitu nanti ya daerahnya akan maju. Habis itu ya mesti sepaham eksekutif dengan legislatif bahwa ini APBD ini uang rakyat, kembalikan kepada rakyat. Maka buatlah program-program yang ada program prioritas. Ya, apa itu prioritas? Pertama, ekonomi tingkatkan. Karena kalau ekonomi ditingkatkan, ini kita akan mengurangi inflasi. Ya, pengangguran. Ya, habis itu buta hurufnya. Pendidikannya mesti dicerdaskan. Nah, itu. Selanjutnya juga kepada generasi muda yang dikatakan oleh Pak Jokowi milenial, ya, jangan menjadi milenial yang cengeng. Menjadilah milenial yang diharapkan oleh Bung Karno. Ya, tangguh. Nah, tangguh dalam arti kata itu ya bukan tangguh hanya untuk menghadapi hidup, tapi tangguh ya dalam mencari keridhaan Allah. Nah, ada Kampar Islami Mekah ya, mesti eksekutif legislatif juga pikirkan ini. Bagaimana maghrib mengajinya, bagaimana rumah-rumah madrasahnya, sesuai dengan simbol daerah. Nah, bagaimana honor-honor buat pondok-pondok pesantren guru-gurunya, itu kan kasihan kita ya, madrasahnya. Dan yang saya harapkan betul
kepada generasi muda kita, khususnya ya yang di kota-kota, ya jangan hanya memikirkan ya proyek saja. Jangan ada di otak itu ya mindsetnya usaha cari proyek. Ya. Saya selama jadi pengusaha ya nggak pernah saya menjadi kontraktor. Nggak mau saya jadi kontraktor. Bisnis ya Pak ya, tapi bukan bisnis. kontraktor ya. Saya bukan kontraktor. Termasuk Andi Rahman juga, ya. Mantan gubernur kita, dia tidak pernah jadi kontraktor. Padahal berapa dekat dengan Pak Saleh, berapa dekat yang kita lu dengan pejabat-pejabat, kita nggak mau. Kenapa? Karena kalau kita kontraktor itu kita ditakar oleh orang. Betul. Kalau saya pengusaha kayu, bercocok tanam, ya enggak bisa orang menakar untuk bisa kita. sejajar Pak ya. Iya, enggak bisa menakar. Jadi oleh karena itu ya generasi muda, ya para kontraktor, ya mulai boleh jadi kontraktor hanya untuk batu loncatan saja. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Makanya juga coba cari ada enggak pengusaha kontraktor yang sukses di tingkat provinsi maupun kabupaten. Coba sebut ke saya. Iya, iya. Nggak ada. Betul. Nggak ada itu. Berarti yang berani hijrah dari itu Pak ya. Berhijrah. Ya, RTMPE. RTMPE, ya 2 itu baru. Bapak nih harus buat buku biografi Bapak. Saya nih minta nih Bapak. Permohonan saya nih buat nih Pak. Ini luar biasa nih perjuangan Bapak dari kecil sampai Bapak seperti ini. Ya nanti biografi Ardo ya lah. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Iya, Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Iya. Moga-moga ini bisa jadi motivasi buat kami generasi muda khususnya masyarakat Kota Kampar supaya ke depan Kota Kampar itu bisa lebih maju dan berkembang, tentunya dengan memegang nilai-nilai prinsip sebagai negeri serambi Mekah Pak ya. Saya ucapkan